Ngagetin aja. Sampai kapan sih mas kita mau kayak gini? Aku tuh capek ya. Ya, Simpanan kamu. secepatnya nanti aku akan tinggalin dia. Aku akan gugat cerai sama dia. Tenang aja, semua itu hanya untuk kamu. Belum jadi apa-apa mas. Terus sekarang mas jadi manajer, seenak aja mas kayak gini sama aku. Oh, aku bisa lebih kasar, bisa lebih dari ini semua loh, Gak. Maksud mas ini Kamu apa jangan macam-macam sih? sama aku. Aku bisa aja tinggalin kamu sekarang. Sebentar mas. Mas seenaknya aja, segampang itu ngomong kayak gitu sama aku, istri mas sendiri, atau jangan-jangan mas sudah ada cewek lain di belakang aku? Mar. Iya, Pak. Jadi gini, aku mau ngomong nih sama kamu. Kamu kan kemarin udah dilantik nih jadi manajer. Iya kan? Iya, Pak. Jadi sekarang aku pengen tahu sama istri kamu. Kemarin kan waktu pelantikan dia kan nggak hadir. Katanya ada acara yang lebih penting dari pelantikan kamu. Ya Pak, saya udah akan janji juga sama Pak Gita. Tadi dia pagi-pagi masih sibuk sama ibu-ibu di komplek Pak. Jadi nggak langsung saya bawa. Mungkin sebentar lagi dia bakalan datang Pak. Dia mungkin bakal ke taman sana Pak, ada di parkiran. Saya sudah hubungi kok Pak barusan Pak. Ya nggak apa-apa sih. Tapi aku ngebet banget nih mau ketemu sama istri kamu, bukannya apa. Aku cuma mau bilang selamat sama dia kalau misalkan kamu itu udah dilantik menjadi manajer kan. Dan aku juga mau bilang sama dia, mau ngajari dia lah, intinya mau ngasih wejangan buat dia biar sering-sering menasihati kamu. Maksudnya kenaikan jabatan kamu ini biar barokah dan juga amanah juga, Mar. Iya Pak. Di balik kesusahan kamu ini ada istri kamu di belakang kamu yang nemenin kamu, yang mestinya ya nemenin kamu dari kamu masih belum jadi manajer. Jadi sekarang kamu sudah enak. Aku harap uang kamu, uang gaji kamu, aku harap sampai kepada istri kamu. Oh iya Pak, pasti Pak. Kalau itu Pak gak mungkin saya itu ngasih uang sama perempuan yang tidak saya kenal Pak. Apalagi cuman orang-orang yang kadang nempel-nempel kepada saya hanya untuk mengharapkan harta Pak. Benar, Mar. Mungkin dulu istri kamu kekurangan. Biasalah, waktu baru-baru menikah memang seperti itu. Saya pun juga seperti itu dulu. Tapi sekarang kamu udah naik jabatan, otomatis gaji kamu juga bakalan naik. Dan gaji itu suruh nikmati aja pada istri kamu. Baik Pak. Saya mungkin harus banyak dikasih masukan sama Bapak. Karena sebelumnya saya cuma jadi karyawan biasa, tapi sekarang saya sudah bisa jadi pimpinan Pak. Dan itu tandanya tanggung jawab saya lebih besar lagi Pak. Benar, benar, Mar. Jadi gini lagi, Mar. Manajer sebelumnya itu bisa memegang perusahaan tambah besar, tambah bagus, tambah baik. Dan kamu, ya aku harap kamu bisa lebih dari itu. Kamu tunjukin kinerja kamu seperti apa. Kenapa aku mengangkat kamu jadi manajer? Karena kinerja kamu itu baik. Dan sekarang kamu menjadi manajer, kamu harus lebih baik lagi. Aku harap seperti itu. Saya akan berusaha Pak. Saya akan membuat sesuatu yang belum dilaksanakan sama manajer sebelumnya Pak. Mungkin perusahaan ini bakal jadi perusahaan yang lebih pesat lagi mungkin Pak. Tapi saya gak janji Pak. Saya akan berusaha semampu saya Pak. Kayak gitu. Kalau misal nanti saya ada salah-salah, mungkin Bapak bisa ngasih masukan. Pastinya, Mar. Kalau misalkan nanti ada yang banyak kesalahan, banyak kekeliruan, aku bakalan menegur kamu dan aku bakalan mengajari kamu. Karena di saat kamu salah, yang lain juga bakalan ikut salah. Ya, Pak. Jadi gimana? Istri kamu mau dijemput sekarang atau gimana? Oh, mungkin sudah dalam perjalanan Pak. Nanti kalau misal sudah sampai di parkiran depan, saya akan
Mar, aku masih ada urusan di luar. Aku mau keluar dulu. Kamu telepon aku aja nanti. Kalau kamu misalkan memang mau ketemu di luar, ketemu di luar aja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ketemu di sini juga nggak, terserah kamu. Yang penting saya ketemu sama istri kamu. Baik, Pak. Coba aja aku nggak janji kemarin sama Pak Gita. Mungkin dia nggak bakalan ngotot banget buat ketemu sama istri aku. Lagian istri aku juga nggak begitu penting, nggak berpengaruh besar untuk perusahaan tempat aku bekerja. Yang lebih berpengaruh besar ini kan salah satu wanita yang selama ini nge-support aku nih. Kira-kira dia sudah sampai apa belum ya? Aku temuin aja dia di taman. Ya siapa tahu dia sudah sampai sebelum istri aku yang datang. Ya udahlah. Aduh, meskipun nih ya, aku selalu hidup sendirian, kemana-mana aku sendiri, gak apa-apa sih. Ya, seenggaknya aku punya seorang donatur yang bentar lagi itu bakal ngasih aku tuh segalanya. Ya meskipun status aku sama dia tuh cuma pacar doang sih, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting semua kebutuhan aku itu tercukupi, ya nggak sih? Sekarang kalau misalnya udah nikah tapi serba kekurangan kayak ekonomi, kayak misalnya apa-apa tuh nggak bisa dibeliin, nggak diturutin sama suaminya, kan percuma juga kan nikah. Ya mending kayak aku nih sendirian kemana-mana tapi uang selalu lancar, pemasukan sana sini, dari pacar yang ini, dari pacar yang itu, ya nggak sih? Yang penting itu sekarang punya donatur yang kaya raya, yang mapan, biar apa-apa tuh tercukupi kayak gitu. Ya meskipun harus ngembat suami orang juga nggak apa-apa kali ya, numpang dikit nggak apa-apa kali. Ini orang-orang pada kemana ya? Nggak ngabarin aku. Yang satunya sibuk, yang satunya juga sibuk. Terus aku sama siapa dong? Kok misalnya juga chattingan, teleponan ya. Teleponan sama siapa? Sama kamu. Aku kira sama laki-laki lah. Ya enggak lah, aku dari tadi tuh nungguin kamu juga. Kamu nggak ngabarin aku. Barusan aku masih ketemu sama pemilik perusahaan. Gimana? Aku dikasih selamat dan beliau juga bilang dia pengen cepet-cepet ketemu sama istri aku katanya. Ada hal yang mau diomongin. Terus yang mau diajak ketemu siapa? Ya istri aku sayang. Ya maaf ya kalau sekarang mungkin kamu masih belum bisa buat ketemu. Jadi Ternyata yang mau dikenalin tuh istri kamu. itu bukan dari aku sendiri tapi itu kemauan tuh ya atasan aku. Ya kan bisa aja kamu bilang aku ini istri kamu meskipun sekarang status kita cuma pacaran doang. Maaf nggak usah marah-marah kayak gitulah. Ya kan aku juga pengen sayang diakuin sama kamu. Kalau misalnya kita kayak gini-gini aja kan nggak enak. Aku tuh malah kayak disembunyiin gitu loh sama kamu, nggak diakuin ke orang-orang. Kamu kayak nggak ngebanggain aku. Emang kamu nggak bangga punya aku? Ya aku bangga banget lah punya kamu sayang. Aku nggak, ya aku bukan apa, tapi ini semua demi kebaikan kita berdua. Meskipun sekarang kita pacaran, ya sembunyi-sembunyi kayak ini nggak apa-apa lah. Suatu saat mungkin aku akan buktikan sama semua orang bahwa inilah istri aku. Kamu mau beristri dua? Nggak mungkin, karena kalau beristri Iya, terus kalau masalahnya kamu mau aku dijadikan istri, terus gimana istri kamu? ya aku tinggalin aja dia, cerain aja dia. Ya udah itu untuk kamu semua loh sayang. sayang. Apa? Sekarang teman-teman aku pada jalan-jalan semua. Aku nggak ikut soalnya uang tabungan aku sudah habis. Uang yang kemarin aku kasih sama kamu 5 juta sudah habis. Kan aku nyalon kemarin, kan aku udah bilang sama kamu. Lah, jadi kamu mau minta transferan lagi Iya. sekarang? Terus di sini kan ada mall baru ya. Ya terus?
Di situ pasti lagi ada diskon besar-besaran sayang, sedangkan tas aku tuh udah lecek banget. Jadi kamu butuh berapa nih, bilang aja. Ya terserah kamu aja, yang penting cukup lah buat aku ini. 10 juta cukup? Ya cukup sih, cuma lebihin dikit ya sayang, soalnya aku nggak punya pegangan sama sekali. Iya, udah buat pegangannya aku kasih 5 juta, totalnya jadi 15 juta ya. Ya udah sayang, kamu itu semoga kamu rezekinya tuh makin lancar. Amin. Biar kamu tuh cepet-cepet juga ngehalalin aku ya kan. Itu semua juga berkat kamu, berkat doa kamu yang setiap waktu dipanjatkan, makanya aku sampai cepet naik jabatan, gaji aku juga melonjak tinggi. Sayang, itu 15 juta buat berapa hari ya? Ya kalau misal kamu habis 2 hari nanti aku kasih lagi. Emang kamu nggak keberatan aku selalu minta uang sama kamu? Enggak lah, justru aku seneng ngasih uang sama kamu. Asal kamu harus pengertian karena kamu di sini ya masih statusnya pacaran. Oke? Aku tuh nggak apa-apa sih sayang, kemana-mana itu sendirian. Ya aku juga ngerti kamu tuh lagi punya istri, yang penting kamu tuh cintanya ke aku nggak pernah berkurang sedikit pun. Nah, udah cek aja tuh masuk. Ya udah, nanti aku cek aja deh. Ya. Tapi aku nggak apa-apa kan sayang, aku keluar sama teman-teman aku. Boleh. Asal kamu jangan pergi sama laki-laki lain, nanti aku Ya, marah. enggak, paling aku kemana-mana sama Karen doang, nggak sama yang lain. Sayang, Apa? mau makan yuk. Sebentar ya. Ya. Oh, kamu sudah sampai? Kamu jalan aja lurus, nanti belok kanan setelah parkiran. Aku lagi duduk-duduk nih, nungguin kamu. Ya sendirian lah, masa sama siapa? Ya. Kan bisa jalan sendiri, ngapain masih dijemput-jemput? Manja banget jadi perempuan. Ya. Pasti istri kamu, Iya, ya kan? katanya dia sudah sampai di parkir. Jadi kamu kesini sama istri kamu? Enggak, aku nggak bareng. Dia nyusul karena dia tadi ada acara sama ibu komplek. Kan kamu udah tahu kamu itu mau ketemu sama aku, sekarang kenapa kamu sama istrinya sih? Aku minta waktunya sebentar. Aku baru aja loh mas, mau ngajak kamu tuh makan. Ya udah, tar lagi kamu bisa balik lagi. Enggak, nggak mau, aku mau makan sendiri aja. Tapi aku tar lagi nemuin kamu lagi. Aku mau makan duluan. Ya udah. Ya udah, transfer lagi lah buat uang makan. Iya, aku transfer lagi 1 juta ya. Jangan marah tapi. Nggak jadi marah. Sudah. Oke, berarti 16 juta cukup. Tar lagi aku hubungi kamu, oke? Jadi aku mau makan dulu ya sayang. Ya. Jangan terlalu jauh ya, di deket-deket sini aja biar aku enak hubungi. Ya nggak mau lah. Nanti yang ada aku malah ada kamu sama istri kamu lagi, enak aja. Bye-bye. Udah. Ganggu aja si Ega nih. Enak-enakan mau ketemu malah nyamperin ke sini. Masih lama-lama sama si Divo. Udah nelpon aja si Ega, istri aku. Masih kangen nih. Kangen banget. Kangen sama siapa? Sama kamu lah. Masa sama orang? Mas ini tega banget sih. Bisa-bisanya aku disuruh nunggu dari tadi di parkiran kayak gitu, panas tahu nggak? Ya kamu kan bisa jalan sendiri datang ke sini. Ya kenapa Mas nggak nungguin aku, nggak jemput aku di parkiran? Tega banget sih Mas sama istri Mas sendiri. Udahlah, nggak usah manja-manja. Paling nggak seneng deh kalau wanita manja-manja. Ya, ini bukannya manja Mas, tapi di parkiran itu panas dan Mas baru angkat telepon aku dari kamu tadi. Kamu baru juga nyampe, kenapa kamu marah-marah aja? Ingat ya, tar lagi kalau kamu ketemu sama pemilik perusahaan atasan aku, kamu jangan ngomong yang aneh-aneh. Emang aku nih selalu ngomong aneh-aneh apa Mas? Aku nggak suka kalau misal kamu nanti ya, macem-macem gitulah, menye-menye di depan atasan aku nggak mau seperti itu. Mas itu suami aku, nggak mungkin aku buka keburukan suami aku sendiri, apalagi di depan atasan Mas sendiri kayak gitu. Mas ini kenapa sih akhir-akhir ini kok berubah kayak gitu sikapnya sama aku? Aku punya salah apa sama Mas? Capek.
Aku tanya sama Mas, aku salah apa? Enggak, kamu nggak pernah salah. Kamu Tapi salah kenapa Mas nggak acuh kayak gini sama aku? Udah, kamu nggak usah nasihatin aku, marah-marahin aku terus ya. Mas, aku nggak marah-marah, aku tuh cuman tanya Di kenapa sini Mas tempat akhir-akhir umum. Kamu dari tadi aku dengerin ngerocos aja, baru juga. Kamu dari mulai sampai lo ya, sampai sekarang masih tetap aja mau kamu jadi istri durhaka. Mas, Mas kayak gini atau jangan-jangan karena Mas sudah jadi manajer sekarang? Mas bisa seenaknya aja ngacuhin aku, ngecuekin aku cuman gara-gara Mas sudah jadi manajer Ya makanya sekarang. kamu jangan macem-macem kalau sama aku. Aku bisa aja berbuat sesuatu. Berbuat apa? Semau aku lah. Mas ini berubah drastis sekarang semenjak Mas diangkat jadi Enggak, manajer. Kamu terlalu berlebihan deh ngomongnya. Masa aku ini istri Mas, hargai aku dong. Belum jadi apa-apa Mas. Terus sekarang Mas jadi manajer, seenak aja Mas kayak gini sama aku. Oh, jadi sekarang kamu mau perhitungan? Nggak Karena kamu perhitungan, sudah Mas. ngasih aku tiap pagi bekal, terus kamu mau perhitungan gitu, sudah ngasih apa-apa gitu. Mas, Aku mau beli kamu deh kalau aku. maksudnya Mas apa sih beli-beli Ya karena kayak gitu? kamu sudah ngomongnya keterlaluan. Mas, aku nggak aku pernah ngomong kayak gini biar Mas itu sadar. Kalau Mas sekarang itu berubah makin kasar ngomongnya sama aku. Udah lah, aku nggak mau tengkar sama kamu. Mas, aku juga nggak mau tengkar sama Mas. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, ya aku juga nggak betah Mas. Oh, Mana sih Mas Umar yang dulu yang lemah lembut, yang selalu ngertiin aku? Mana? jadi kamu sudah mulai bosan sampai bilang nggak betah sama aku. Oke, terserah kamu. Kalau emang kamu mau apa, terserah sekarang. Kamu mau yang macam-macam, mau lebih dari ini. Aku bisa lebih kasar, bisa lebih dari ini semua loh, Gak. Maksud Mas ini Kamu apa jangan macam-macam sih? sama aku. Aku bisa aja tinggalin kamu sekarang. Kok Mas ngomong kayak gitu sih? Ya, makanya kamu kalau mau ngomong itu dipikir dulu. Mas, aku kayak gini nggak karena betah, itu bilang aku nggak betah. capek. Aku sudah capek sama ngadepin semua sikap buruknya Mas selama ini sama aku. Mas, aku sudah nemenin Mas dari nol. Aku sudah nerima Mas apa adanya meskipun keluarga aku itu sebenarnya nggak nerima Mas. Nggak usah banyak drama di sini, oke? Aku nggak mau ngelihat kamu itu macem-macem ngomongnya, segala-gala kamu ucapin di depan aku. Sebentar Mas. Mas seenaknya aja, segampang itu ngomong kayak gitu sama aku, istri Mas sendiri, atau jangan-jangan Mas sudah ada cewek lain di belakang aku? Mas ada cewek lain ya? Kamu tuh punya mulut dijaga, jangan sembarangan asal ngomong. Mas, istri mana yang nggak curiga kalau tiba-tiba suaminya berubah kayak gini? Ah udahlah, kalau aku terus-terusan diginiin sama kamu, amarahku tambah menggebu-gebu nanti. Aku tambah marah sama kamu. Aku bisa nanti main fisik sama kamu kalau kamu macam-macam sama aku. Mas, ini tega banget sih. Udahlah, Mas, aku ini istri Mas. Mending kamu pergi ke sana cari makan dulu. Kayaknya kamu belum makan. Kok Mas malah ngusir aku kayak gini? Katanya Mas mau ngajak aku ke kantor Mas. Iya, ntar lagi Gak. Ya udah, ayo kita cari makan bareng. Enggak, aku sudah makan. Kamu pergi aja dulu sendirian sana. Nanti aku nyusul kamu. Aku masih gak enak suasananya sekarang, sudah nggak mungkin kalau misal aku ketemu sama atasan. Ya udah, aku minta maaf. Aku sudah marah-marah sama Mas, tapi sekarang aku mau makan sama Mas. Enggak, aku nggak Ayo. mau. Kamu maksa. Aku bisa ngelakuin lebih nanti. Ya udah. Perempuan gak ngerubah. Ganggu aja. Aku hubungin si Divo dulu. Rese dia. Lama-kelamaan aku makin curiga nih sama Mas Umar. Kenapa dia bisa berubah sedrastis itu ya? Yang awalnya dia nggak pernah kasar, nggak pernah nunjuk-nunjuk, nggak pernah mukul. Tapi sekarang dia seenak jidat nunjuk aku kayak gitu, marah-marah nggak jelas, cuman hal sepele. Aku curiga Mas Umar ini ada cewek lain selain aku di belakang. Karena kalau dipikir-pikir, kadang-kadang Mas Umar malam-malam teleponan sama entah, aku nggak tahu itu juga cowok atau cewek, tapi yang jelas itu kayaknya cewek.
Nggak mungkin, dari gerak-geriknya aja aku yakin pasti itu cewek. Tapi masa iya sih Mas Umar selingkuh di belakang aku? Aku kurang apa coba sama Mas Umar? Aku sudah nerima dia apa adanya. Meskipun dia dari golongan orang bawah, aku golongan orang atas, aku nggak pernah mendang-mendang dia kayak gitu. Malah sebelum aku nikah sama Mas Umar, aku sempat ditentang sama orang tua aku karena Mas Umar itu orang seperti itu. Tapi aku tetap menerima Mas Umar karena aku emang sudah cinta sama Mas Umar. Aku sudah nemenin Mas Umar dari nol. Dari dia belum kerja di kantor sampai sekarang dia sudah diangkat manajer kayak gitu. Terus sekarang dia malah berubah semenjak dia jadi manajer. Gimana ya? Apa aku balik aja buat mastiin lagi? Aku balik aja deh. Firasat aku nggak enak. Ngagetin aja. Kamu sudah makannya? Udah lah. Kalau aku udah balik ke sini berarti aku udah. Saya Sendirian mana istri tercinta kamu tuh? udah aku usir. Aku suruh beli makan dulu biar dia jauh-jauh. Mentang-mentang aku tadi tuh minta uang buat makan, terus istri kamu disuruh makan juga gitu. Enggak, soalnya dia datang tadi marah-marah. Ya, aku suruh aja dia pergi. Kenapa? Kamu buat salah? Biar aku moodnya itu biar nggak rusak pas ketemu kamu. Masa orang datang langsung diceramain sama dia? Kamu kenapa nggak nyusul aku? Bilang kayak gitu. Apa jangan-jangan kamu punya wanita lain? Mentang-mentang kamu jadi manajer. Dia sampai bilang seperti itu. Aku nggak betah ya. Iya, emang kenapa gitu aja? Kenapa sih? Iya, enggak ya, jangan gitulah. Kita ngomong baik-baik aja dulu. Iya, enggak, maksudnya sampai kapan sih Mas kita mau kayak gini? Aku tuh capek ya. Ya, Simpanan kamu. secepatnya nanti aku akan tinggalin dia. Aku akan gugat cerai sama dia. Tenang aja, semua itu hanya untuk kamu. Nanti aja. Aku tuh kayaknya aku cepatnya. Iya, kamu nggak usah banyak ini deh. Kamu beneran ya, kamu. Oh, ternyata bener dugaan aku ya Mas. Mas ada cewek lain di belakang aku. Kamu Bener katanya kan? mau makan, kenapa balik lagi? Ini. Ini apa? Jadi Po, kenalin. Enggak, aku nggak mau kenalan, ngapain juga aku kenalan sama istri kamu. Mas dia siapa? Dia siapa Mas? Kamu nggak usah bilang aja dong, aku Calon tuh istri baru. barunya. Mas maksud Mbak dia apa? Kamu tadi bilang nggak betah kan? Ya udah, aku jelasin sekarang. Sebenarnya kamu sebelum bilang nggak betah, aku sudah punya wanita lain kan? Ternyata Udah, bener ayo, sekarang. tinggalin aja. Mas, Apa? Mas, tunggu dulu aku mau ngomong. Apa lagi? Ini apa-apaan sih Mbak? Mas Umar ini suami saya. Ya bentar lagi jadi suami aku. Aku sudah nggak cinta lagi sama kamu. Tadi sendiri kamu yang bilang kan kalau kamu sudah nggak betah sama aku. Aku bisa ngelakuin apa aja. Makanya kamu jangan Mas, macam-macam. aku nggak betah bukan sama Masnya, tapi karena sikap Mas yang berubah. Ya tapi Mas Umar juga udah nggak betah sama kamu, gimana dong? Mbak ini bisa-bisanya Makanya ya. jadi istri itu nguleknya tuh yang pintar. Gini ya, aku sekarang sudah nggak cinta. Sambel. Maksudnya apa sih Mas? Ya betul. Kamu itu kurang pintar dalam mengulek sambal, makanya aku nggak mau sama kamu. Gini ya Kak, mulai saat ini kayaknya aku sudah nggak mau ngelanjutin hubungan ini deh. Mas, Mau jadi pasangan dia aja. Aku nggak mau jadi suami kamu sekarang. apa? Sekarang apa Mas kalau sudah kayak gini? Gini, aku mau urus surat perceraian kita. Aku mau cerai aja sama kamu. Mas, Kamu nggak usah sibuk-sibuk, kamu balik aja, nggak usah ketemu sama atasan aku, karena aku nggak mau bikin malu diri aku sendiri, karena Mas. istri aku udah penampilannya nggak bener kayak gini. Gak bener apaan sih Mas? Ini nggak bener, kamu itu nggak cocok mau ketemu sama atasan aku. Mas, aku tanya sekarang sama Mas. Mas memang sudah nggak cinta lagi sama aku. Ya, Mas berapa lama sama cewek ini? Udah lama.
kamu nggak usah nanya lamanya. Yang jelas aku lebih nyaman sama dia daripada enak sama kamu, kamu. Mas. Meskipun aku menikah sama kamu sudah bertahun-tahun, ya tapi aku lebih nyaman sama dia. Aku nggak dapat ngomongan dari kamu, ya Mas, karena ini ngerti cara bersyukur nggak sih? aku sudah bersyukur banget ya. Tapi Mungkin kamu banyak kurangnya sih. kamu Tinggalin. kamu bukan kriteria yang aku cari selama ini. Terus kenapa Mas nikahin aku dulu kalau memang Mas nggak cinta sama Ya aku? anggap aja ini adalah jalan kehidupan kita berdua. Kamu harus terima dengan ikhlas ya, oke? Mas segampang itu ya Mas bilang cerai. Oke, aku bakal maafin Mas. Mas berhenti sama cewek ini, aku bakal maafin Mas. Tapi aku nggak mau cerai sama Mas. Tapi aku Aku sekarang mau tanya deh sama kamu. Kamu mau pilih istri kamu atau pilih aku? ya jelas aku pilih kamu. Aku kan sudah janji sama kamu. Mas, aku nggak paham sama Mas kayak gini. Aduh. Bisa-bisanya Mas milih cewek yang baru beberapa bulan Mas kenal daripada aku, istri Mas sendiri. Yakin beberapa bulan aja. Kamu jangan so tahu. Kamu juga baru ketemu sama dia. Mesti tega banget ya. Sebelum aku jadi manajer, aku sudah sama Mbak, dia. Mbak tahu Mas Umar punya istri tapi Mbak tetap deketin Mas Umar. Mbak ini cewek apaan sih? Kamu jangan nyalain dia. Dia nggak salah, aku di sini yang mau. Mbak. Kamu nanya aku cewek apaan? Buktinya yang sekarang dipilih Mas Umar itu siapa? Hah? Mau aku ajarin goyang nggak? Udahlah, kamu jangan terlalu. Mending. Ya enggak sayang, maksudnya Gini. kamu tuh kayak ngerendahin aku banget tau Ya gak sih? bukan. Gitu. Ya memang kamu rendah, Mbak. Kamu sudah ngerebut suami aku pergi sendiri. aja, pulang aja sana. Aku akan segera urus perceraian. Tega kamu ya Mas sama aku. Umar, Loh, Pak, ini ada apa? Gita, enggak. Ega, kamu Kamu jangan sok kenal ya. Kamu jangan sok kenal. kamu nggak salah nunjuk-nunjuk dia. Loh, Pak, dia wanita gak bener, Pak. apa kamu Masa bilang dia Mas? nuduh aku selingkuh, padahal aku cuma ngomong-ngomong aja, Pak, sama dia, Pak. Mas, Mau nanya aku istri ini kamu sekarang istri gimana? kamu. Jadi istri kamu Ega. Terus wanita ini siapa? Dia selingkuhannya. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Aku tadi bilang apa sama kamu? Setelah kamu naik jabatan, aku mau bilang sama istri kamu, kalau misalkan kamu harus setia sama istri kamu. Dia yang udah nemenin kamu dari nol. Iya, saya tahu, Pak, dia yang nemenin, tapi di sisi lain Bapak kan nggak tahu, Pak. Dia itu nggak bener, Pak. Apa Mas? Maksud kamu apa? Aku cewek nggak bener. Justru kamu yang nggak bener Mas. Di sini yang selingkuh kamu ya, bukan istri kamu. Kenapa kamu bilang dia yang cewek nggak bener? Iya, Pak, iya, Pak. Aku kasihan banget nih ngeliat istri kamu kayak gini, diperlakukan kayak gini sama kamu. Kayaknya aku bakal ngajur kamu lagi buat turun jabatan. Kenapa? Bahkan aku malah mecat kamu, Pak. karena aku dulu pernah ditolong sama dia waktu aku masih nggak punya apa-apa. Aku punya utang budi besar sama dia. Pak, dia orang tidak berperan penting dalam hidup Bapak. Jadi Ya, Bapak karena kamu nggak tahu. Pak, saya minta toleransi, saya minta maaf, Pak. Aku udah nggak bisa, Man. Aku sama kamu bukan cuma partner kerja aja, tapi aku manggil kamu buat sudah kayak saudara. Pak, tolong jangan. Tapi kenapa kamu nggak nurutin perkataan aku? Memang ini istri kamu dan kamu bisa memperlakukan istri kamu ya seperti apa yang kamu mau. Tapi kan nggak kayak gini juga. Dan Ega ini juga pernah nolong aku. Jadi selama ini kamu kerja di kantor Gita? Hah? Gita itu partner bisnis aku sebelum aku nikah sama kamu, Mas. Udah lagi, mending kamu pecat aja cowok nggak baik kayak gini. Bapak, kamu masih mau bilang dia nggak berperan penting dalam hidup aku? Sebelum aku kayak gini, dia yang nolongin aku. Dan semenjak dia menikah, dia berani ninggalin perusahaannya demi kamu. Dan kamu sekarang berkhianat sama dia. Sekarang gini Mas, karena memang Mas sudah bulat mau cerai sama aku, hari ini juga aku mau kamu talak aku. Besok aku bakalan nganterin surat pemecatan ke ruangan kamu. Atau udah gak? Pak, Kita mending pulang aja. sayang, aku cuma minta tolong. Mau hujan nih ya. Pak,
Begini, aku cuma minta satu, sama jangan tinggalin aku saat aku nggak punya pekerja. Aku udah bela-belain. Kamu kan nikah secara sah ya, secara agama dan negara sama istri kamu, Mas. Jadi kayaknya kamu harus lanjutin aja deh rumah tangga kamu. Kalau masalahku biar nanti aku gampang, Mas. Soalnya aku juga berhubung aku nggak cinta-cinta banget ya sama kamu. Ya, aku Kamu sebenarnya cinta sama aku apa sama harta aku? Aku cinta sama kamu cuma 10% aja, sisanya itu sama uang kamu aja. Kamu, kamu kurang ajar dong ya. Iya, emang kamu pikir selama ini aku cuma pacaran sama kamu doang? Hah? Aku pemasukan itu dari mana-mana, simpanan aku juga banyak, bukan cuma kamu doang. Makanya jadi cowok itu yang setia. Masih jajan di luar, enak aja. Kamu dasar wanita matre. Sialan si Divo. Sekarang dia sudah nggak mau sama aku. Kenapa jadi gini? Udah nggak punya pekerjaan, ditinggal istri, dipecat pula. Awas saja, aku akan beri perhitungan sama si Divo.